Prolog, leluhur Nusantara, bangsa-bangsa yang mendiami Nusantara kuno semenjak Nabi Adam. Prolog ini perlu kami buat agar penonton tidak kebingungan di saat menonton uraian kami mengenai leluhur Nusantara pada video-video selanjutnya, di mana pembahasan kami kemungkinan tidak akan dimulai dari bangsa terawal yang menghuni Nusantara. Hal ini terjadi karena kami ingin membentuk mindset dan cara memahami sejarah yang akan kami ceritakan kepada penonton, agar mereka memahami dulu secara perlahan luang lingkup sejarah kuno Nusantara yang sedang kita teliti. Karena kunci sejarah Nusantara kuno paling awal justru berasal dari kitab Al-Quran dan riwayat-riwayat dari rawi-rawi sejarah Muslim yang berhubungan dengan catatan-catatan kuno bangsa Yahudi, bangsa Mesir, dan Yunani. Adapun bangsa-bangsa yang pernah mendiami Nusantara kuno semenjak Nabi Adam adalah: 1. Bangsa Aba atau bangsa Atlantis I. Bangsa ini hidup di Nusantara pada masa sebelum 8.000 tahun yang lalu. Keberadaan bangsa ini terdapat di Al-Quran dan juga peninggalan-peninggalan warisan kuno berupa nama tempat dan lainnya. Bangsa ini mendiami bumi di saat kondisi sebagian besar dunia diselimuti es dan tidak nyaman untuk ditinggali, sedangkan daerah tropis saat ini pada saat itu merupakan satu-satunya daerah yang hangat dengan temperatur sedang. Tidak sepanas saat ini, tetapi tidak sedingin daerah lain saat itu, sehingga peradaban manusia dibangun di sekelilingnya. Masa ini, manusia berada di masa paling modern dan tinggi peradabannya. Nabi Adam, yang dalam Al-Quran diceritakan, diajarkan rahasia ilmu pengetahuan melebihi malaikat. Bahkan partikel sekecil atom pun telah diajarkan kepadanya. Ia telah memiliki pemahaman tertinggi. Bahkan Albert Einstein dan Stephen Hawking sekalipun tidak bisa disejajarkan dengannya. Dan segenap malaikat dan jin yang kalah ketika diuji pengetahuannya melawan Adam, seperti disebutkan dalam Al-Quran, diperintahkan bersujud kepadanya. Dengan ilmunya dan dengan tata kehidupan planet yang disebut Jannah yang sebelumnya ia tinggali, ia membuat sistem bangunan dan tata kelola perkotaan dengan peradaban paling tinggi dan maju mendekati Jannah, bahkan mungkin belum pernah dicapai manusia setelahnya. Dengan teknologi dan kekuatannya, para keturunan Adam dengan mudah mengambil alih bumi dan penghuni sebelumnya. Para raksasa keturunan Adam yang disebut dalam hadis memiliki tinggi 60 hasta ini dalam legenda disebut sebagai para dewa. Keturunan mereka adalah para manusia setengah dewa. 5 dari anak turun Adam yang disembah sebagai dewa itu disebut dalam Al-Quran, yaitu Huwad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Pembahasan lebih lengkap mengenai bangsa ini akan kami uraikan dalam video-video kami lainnya secara bertahap. Perlu diketahui, Sa dalam istilah proto-bahasa Austronesia kuno berarti satu. Maka istilah Basa atau Saba memiliki arti satu kesatuan bangsa Ba atau negara Ba. 2. Bangsa Nu, bangsa Yawa atau Tara, dan bangsa Makok atau bangsa Atlantis II. Ini adalah bangsa kedua penghuni Nusantara. Setelah banjir besar, ada 2 golongan keturunan Nabi Nuh yang membangun peradabannya di Nusantara. Mereka adalah keturunan Yafit. Yang satu adalah bangsa Tara atau Yawa, keturunan Yawan bin Yafit. Tara adalah salah satu anak Yawan bin Yafit bin Nuh.
mereka mendiami wilayah barat di Nusantara. Riwayat-riwayat Alkitab dan legenda Yunani menunjukkan bahwa bangsa inilah yang akan menjadi leluhur bangsa Yunani dan Eropa di kawasan Mediterania, juga bangsa-bangsa di sekeliling Laut Mediterania. Satu lagi adalah bangsa Majot, yang setelah mencapai utara bumi, mereka akan menjadi bangsa Mongol di Asia, Tatar dan Turki di Asia Tengah, dan bangsa Jermanik melalui percampuran mereka dengan orang-orang Yahudi keturunan George yang terbuang. Bangsa Majot adalah keturunan Yafid juga. Mereka mendiam di bagian timur Nusantara ke utara, sampai ke Filipina, Cina, dan Siberia. Sebagian dari mereka menjadi leluhur suku Indian di benua Amerika. Bangsa Jawa atau Yawa dan Majot juga disebut sebagai bangsa Nuh atau bangsa keturunan Nabi Nuh. Dua bangsa ini adalah yang terbesar pada masa 8.000 tahun yang lampau, sebelum musnah karena bencana alam. Nusa atau Sanu dalam bahasa kuno Nusantara memiliki arti satu bangsa, satu keturunan Nuh setelah banjir besar. Sedangkan Nusantara berarti sesatu atau seketurunan Nuh, keturunan Tara, putra Jawa bin Yafid bin Nuh. 3. Bangsa Media. Bangsa ketiga yang mendiami Nusantara adalah bangsa Media. Pasca kehancuran bangsa Atlantis kedua, beberapa pedagang di Mediterania yang masih keturunan bangsa Jawa kuno datang ke Nusantara dan membuat bandar-bandar dagang di pesisir Sumatera. Dalam Alkitab, mereka disebut bangsa Tarsis. Mereka menjadi penghubung komoditi Nusantara dengan Timur Tengah. Nabi Sulaiman adalah salah satu relasi terbesar mereka pada 3.000 tahun yang lampau. Sedang di sebelah timur, keturunan Majot membawa dagangan-dagangan itu sampai ke Cina dan Jepang. Akan tetapi, dua bangsa ini belum membuat suatu pemerintahan besar, hanya koloni-koloni kecil dengan ketuanya yang disebut Kanjeng atau Bakanda atau Baginda. Gelar Ken di Jawa kuno atau Khan di Mongol atau King, Kansler atau Khan di Eropa adalah gelar yang biasa digunakan oleh keturunan Yafid bin Nuh. Kedatangan penguasa Media, Zulkarnain, yang dipandu oleh orang-orang Tarsis dan Yahudi ke Nusantara, membawa keturunannya juga datang ke Nusantara dan membuat kerajaan di Nusantara setelah menaklukkan India. Bangsa Media ini susah dilafalkan di lidah orang Jawa. Biasanya ia disebut sebagai kerajaan Medang atau Medang Kamulan. Raja-rajanya adalah orang-orang keturunan Media di Persia atau India. Bangsa Media paling awal di Nusantara berkuasa sekitar 2500 atau 2400 tahun yang lampau. Raja-raja dari Persia inilah nenek moyang raja-raja di India dan Nusantara. Kadang para pendatang dari utara India ini disebut sebagai bangsa Arya. Para raja dari zaman Medang sampai Mataram kuno, Sriwijaya, Singasari, Majapahit, mereka semua masih keturunan Media. Bangsa yang masih keturunan Yafid juga. Para raja ini nantinya akan bercampur dengan keturunan Rasulullah yang merupakan campuran Bani Ishak juga dari Maroko dan Afrika Utara, menjadi leluhur modern Nusantara Islam yang akan kita bahas pada video lainnya. Di akhir zaman akan terdapat dua bangsa besar, Bani Ishak atau Israel yang bercampur dengan bangsa Majot di utara membentuk bangsa Ya'juj dan Ma'juj atau Jod dan Majot, dan Bani Ishak yang bercampur dengan keturunan Rasulullah bercampur dengan bangsa Majot di Nusantara membentuk bangsa akhir zaman pengikut Al-Mahdi. Itu adalah tiga bangsa besar yang mendiami Nusantara semenjak turunnya Nabi Adam hingga menjelang kemunculan kerajaan-kerajaan besar
di Nusantara yang kita kenali saat ini.